Sugeng Dalu Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Del Kumandil Gendewati. Ya, Del Kumandil Gendewati cucunya Ayang. Bagaimana tentang suasana di sekolah ketika engkau berjalan di sekolah dengan silbringsil? Apakah semuanya baik-baik saja? Jangan terlalu dihiraukan. Tangan Ayang belepotan jet. Yang sambilan pekerjaannya adalah ngecat rumah, ngecat apapun namanya juga buruh. Selain bertani, berternak, juga buruh kasepuan. Sudah banyak buruh kasepuan sekarang yang menjadi buruh di kasepuan. Tetapi yang ingatkan kembali pekerja buruh kasepuan untuk selalu waspada, meningkatkan kesadaran spiritualnya. Karena engkau nggak tahu dan kau tidak tahu dan tidak tahu adalah engkau. Ya, yang selalu ditanya tentang keeksisannya, yang kok nggak kesana nggak kemari. Yang itu suka hati karena yang bukan ahli kasepuhan yang tugasnya menyepuh, mematangkan, bukan ahli juga dalam hal hayu haiho haihi hahaha, bukan, nggak ahli. Makanya yang selalu berdiri sendiri, tidak perlu untuk mencari live apapun itu, nggak penting. Jika perkataan Eyang itu mampu meningkatkan kecerdasan spiritualmu, jika pikiran Eyang mampu menggugah rasa, emosi, atau jiwa yang nampak itu di dalam tubuhmu, jiwamu, ragamu, juga nur cahayamu, ambil perkataan Eyang, laksanakan sesuai apa yang ada. Karena semesta Pedit Nogogini masuk ke dalam lautan yang dalam, belum terjamah oleh keserakahan manusia. Di sana menyimpan sejuta misteri. Tak disangka pengembalaan Pedit Nogogini masuk ke dasar lautan yang dalam. Semua ikan yang kecil-kecil pada lari, pada mabok, dikira ada sebuah monster. Ternyata si Pedit Nogogini ada di dalamnya dan bangkit keluar menjadi langit. Ketika keluar ke langit yang di atas, langit ke bawah lagi, maka kelembapan akan menimbulkan sebuah penyakit. Kelembapan akan menimbulkan sebuah penyakit. Panas akan membakar semuanya. Del Kumandil Gendewati, siapkan empon-empon jamumu supaya engkau kuat menghadapi cuaca. Karena cuaca adalah lembab adalah kekeosan. Maka kekeosan di mana chaos
menyeruduk bagaikan banteng putih, di mana akan menyeruduk ke sana kemari, ya, menurut kedangkalan spiritual Eyang. Tidak masalah ketika Eyang ini tidak live, karena Eyang bukan mewejang semua orang, hanya khusus cucunya Eyang, Del Komandel Gendewati dan Silpringsil, dan yang mempercayai teman-temannya Silpringsil kepada Eyang. Yang tidak percaya tidak usah. Kenapa? Karena Eyang gak butuh. Engkau pikir Eyang butuh engkau? Eyang gak butuh. Gak butuh. Wejangan para kakek buyutnya Eyang yang lain, Eyang juga nggak butuh. Buat apa? Semuanya sudah dipegang oleh keserakahan. Keserakahan adanya. Yang tua maupun yang sekarang muda, temannya Silpringsil, kakek buyutnya Eyang, dipegang semuanya oleh keserakahan. Dan sebentar lagi keadilan akan menuju keserakahanmu, wahai buyut-buyutnya Eyang yang sepuh-sepuh. Keadilan akan menjemput, keadilan akan membawamu. 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, sekitaran itu kalau tidak salah, menurut kedangkalan spiritual Eyang, akan menjumpaimu di alam antah berantah, alam war dari doru kucuk. Percaya gak percaya? Eyang mengatakan the truth of the story of the truth. Selayaknya engkau semuanya harus mengetahui bahwa Sang Maha menurunkan semua makanan, rizki, limpahan rahmatnya kepada kita. Tetapi kita itu punya posisi masing-masing. Posisi kita adalah posisi di mana posisinya ada yang di atas, ada yang di bawah. Ketika Sang Maha menurunkan rahmatnya pada posisi yang di atas, maka sebaiknya dibagi yang ke bawah. Dari atas ke bawah, ketika dibagi, pasti akan berkurang, dimakan, dinikmati. Di atas memakannya, menikmati, ke bawah lagi, 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 sampai 1 juta ke bawah. Ketika itu 1 juta di bawah, maka kebagian apa yang di bawah? Kebagian apa yang tanyakan? Mereka kebagian mencuci saja. Mencuci semua sampah-sampahnya, membersihkan semua sampah-sampahnya. Engkau tega berbuat seperti itu, wahai Silpringsil. Tega. Ketika terjadi seperti itu, wahai Silpringsil, maka murkalah Sang Maha. Kenapa Sang Maha sangatlah murka? Karena itu harusnya dibagi rata. Harusnya yang di atas mengasih tahu yang di bawah. Ketika yang di bawah tidak bisa dikasih tahu, maka yang terjadi adalah ketegasan. Ketegasan itu menyakitkan, karena ketegasan adalah membinasakan atau menghilangkan atau membuang. Di bawahnya lagi, jika serakah, maka dibuang lagi. Tapi semuanya akan jadi serakah karena tergantung yang di atas. Yang di atas dikasih Sang Maha yang posisinya lebih tinggi, wahai Silpringsil, yang engkau sangat menikmati makanan, rizki, rahmat dari Sang Maha. Ke bawah lagi, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, sampai 20.000, bahkan 100, bahkan 100.000. Yang 100.000 gak dapat apa-apa. Maka Sang Maha murka.
Disitulah kita bisa sedikit bermain sulap dengan Sang Maha yang paling maha, yang ada di sana, yang di atas, yang kedudukannya paling tinggi, dengan sesaji. Sesaji itu bukan meruat bumi. Jika engkau meruat bumi ini, engkau itu siapa? Engkau itu siapa meruat bumi? Engkau lebih muda daripada bumi. Bahkan engkau mengkultuskan pohon beringin, mengkultuskan batu, dan engkau mengkultuskan manusia. Makanya engkau lebih muda karena pohon lebih duluan daripada engkau. Tetapi sesaji adalah simbol bahwa Sang Maha yang paling bawah maupun yang tengah maupun yang atas harus mengumpulkan sesaji, persembahan dalam bentuk apa? Makanan. Yang artinya ini masih ada sisa. Aku tidak menghabiskannya semua. Jadi tidak perlu berkata-kata, tetapi sesaji ini bukan untuk bumi, bukan untuk jin, iblis atau siapapun, tetapi simbol di mana aku tidak menghabiskan semua makanan, rahmat, bahkan berkat darimu, wahai Sang Maha. Aku sisakan. Ini loh, lihatlah, masih ada sisanya dan bisa dinikmati siapapun. Ketika yang terjadi di bawahnya sampah yang berantakan, piring-piring makam murkalah si Pendeta Nogok ini. 2, 1 atau kapan? Minggu atau berlalu atau kelebihan atau nggak tahu. Yang juga nggak tahu. Tetapi warwer dadedor suku ini akan ada dalam sebuah naungan air, dan air akan membuat sebuah fenomena kelembapan yang anginnya bukan main. Angin itu akan menggesek-gesek, akan timbullah panas, dan panas akan timbullah api, dan api di mana-mana. Yang terjadi angin, api, kelembapan, semuanya menurut kedangkalan spiritual yang maka sesajilah. Katakan dengan bahasa tanda kenyataan bahwa masih utuh, masih ada makanan, masih ada sesuatu untuk dimakan, tidak dihabiskan semua. Kira-kira begitu Del Kumandel Gentiwati dan Silepringsil Dujunya Eyang. Jadi Eyang gak perlu live, gak perlu show up dan tampak, karena itu tidaklah penting. Engkau yang live bisa saja semuanya menikmati cerita dari Eyang, dan kau sambungkan kepada siapapun, karena Eyang malas sekali untuk pergi-pergi ke sana kemari, useless, gak ada gunanya. Kau hanya perlu menunjukkan bahwa dirimu adalah pribadi yang suci, yang bersih, dengan cara berbagi, kasih, welas, asih, dan menunjukkan kepada Sang Maha masih ada sisa, bukan hanya kotoran dan sampah. Rahayu, rahayu dari timur Bengawan.